Saya US Moore. Sekarang kita ditemani oleh Samuel Ben-Or, analis riset di Foundation for Defense of Democracies. Samuel, pengelola tambang yang dioperasikan Tiongkok ini menyatakan bahwa kekerasan yang semakin memburuk bisa membuat operasi menjadi tidak berkelanjutan dalam waktu sebulan. Tapi apakah ini hanya satu proyek yang bermasalah? Atau ini merupakan peringatan bahwa seluruh strategi Tiongkok di Baluchistan sedang terancam? Sebenarnya apa yang harus kita pahami dari laporan ini? Ya, jadi ini bukan hanya tentang satu proyek saja. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kekhawatiran Tiongkok terkait investasi mereka di Pakistan selama hampir setengah dekade terakhir. Sebelumnya juga, di awal tahun ini, Tariki Taliban atau Taliban Pakistan menyerang para pekerja Tiongkok yang menuju ke pembangkit listrik tenaga air DASU, juga di Pakistan. Dan Tiongkok menyampaikan kekhawatiran bahwa Pakistan tidak melindungi para pekerja Tiongkok yang datang untuk bekerja di proyek-proyek inisiatif sabuk dan jalan ini. Jadi mereka benar-benar menurunkan hubungan ekonomi karena hal ini dan telah mengurangi investasi yang sebenarnya merugikan Tiongkok karena Pakistan seharusnya menjadi proyek andalan inisiatif sabuk dan jalan mereka di Asia. Jadi berkaitan dengan hal itu, mengapa wilayah ini sangat penting secara strategis bagi Tiongkok? Terutama koridor yang menghubungkan Tiongkok bagian barat ke Qatar dan Laut Arab. Apa arti semua ini bagi ekonomi Tiongkok? Bagi ekonomi Tiongkok, sebenarnya hal ini tidak memberikan dampak terbesar. Tentu saja bukan pabrik ini, meskipun tambang ini meskipun menghasilkan sebagian besar ekspor tembaga Pakistan, yang hampir semuanya dikirim ke Tiongkok. Namun, ini bukan proyek yang mereka khawatirkan, karena Tiongkok memiliki lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut. Pabrik ini menghasilkan sekitar 15.000 ton tembaga per tahun. Kekhawatiran sebenarnya adalah mereka berencana meningkatkan produksi dengan tambang baru yang juga direncanakan di wilayah ini, yang seharusnya menghasilkan 400.000 ton tembaga per tahun, jumlah yang sangat signifikan. Namun sekarang Tiongkok mempertanyakan apakah hal ini mungkin dilakukan atau tidak. Dan Anda tahu, dari pihak Tentara Pembebasan Baluchistan, mereka terutama ingin agar kekuatan asing tidak masuk ke wilayah yang mereka anggap milik mereka dan merampas sumber daya alamnya. Seperti yang Anda katakan, tanpa memberikan apapun kembali kepada mereka. Nah, dari situ, jika para separatis Baluch merasa bahwa Tiongkok mengambil sumber daya mereka dan mengalihkan sebagian kekayaan itu dari wilayah tersebut, apakah Tiongkok bisa menghentikan beberapa serangan ini dengan memberikan kompensasi finansial kepada orang Baluch? Saya tidak ingin memberikan gambaran bahwa separatis Baluch itu adalah, Anda tahu, pejuang kemerdekaan dalam arti tradisional. Mereka adalah organisasi teroris asing seperti yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Seperti yang telah kita pelajari dari pengalaman kita di Timur Tengah, membayar teroris biasanya tidak berhasil. Tiongkok tentu saja telah mencoba mengambil langkah yang lebih drastis di masa lalu. Mereka ingin menempatkan pasukan keamanan Tiongkok di Pakistan untuk menjaga jalur-jalur ini. Tetapi Islamabad menolaknya. Dan akibatnya, itu adalah salah satu alasan mengapa Tiongkok mengatakan, kalian tidak cukup serius menangani ini. Kalian tidak melindungi warga negara kami. Jadi Tiongkok, mereka sering membicarakan tentang persahabatan segala cuaca dengan Pakistan. Dan mereka juga sekedar bicara soal peningkatan kerjasama keamanan. Tapi intinya adalah warga negara Tiongkok tetap menjadi korban jiwa. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Beijing dalam proyek ekonomi yang seharusnya bersifat kerjasama. Jika Pakistan tidak meningkatkan keamanannya, mungkinkah Beijing akan langsung mengamankan beberapa proyek Belt and Road di dalam Pakistan? Mungkin tidak di Pakistan karena mereka sudah pernah mencoba itu. Dan sekali lagi, Pakistan menolak. Mereka bisa meningkatkan tekanannya soal itu. Mereka tentu saja bisa. Anda tahu, Pakistan sangat bergantung pada Tiongkok untuk sebagian besar ekonomi ekspornya, yang merupakan bagian besar dari pendapatan Pakistan, yaitu dengan menjual ke Tiongkok. Saya rasa 98% tembaga yang mereka miliki di pabrik ini dikirim ke Beijing. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa menjadi perhatian Pakistan, dan Tiongkok memang punya pengaruh di sini. Tapi pada akhirnya, itu adalah keputusan Pakistan. Dan ini akan sangat buruk bagi mereka. Apalagi konflik dengan India. Seperti yang Anda tahu, tetap tegang. Terutama di sekitar Jammu dan Kashmir. Ini terlihat sangat buruk bagi mereka. Jika mereka tidak bisa mengamankan perbatasan atau wilayah mereka sendiri di sini, dan harus meminta Tiongkok masuk, dan pada dasarnya melindungi wilayah mereka sendiri. Samuel Ben-Or, wawasan yang sangat bagus tentang apa yang terjadi dengan Tiongkok, Pakistan, dan Baluchistan. Terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News English. Terima kasih.